Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Romo Surya. Terima kasih sekali. Jadi insya Allah beliau bersama kawan-kawan umat yang lain juga siap untuk istilahnya berpartisipasi underbeni sesuai dengan kearifan lokal kita di Banyuwangi ini. Kemudian waktu berikutnya saya mohon izin saya serahkan dulu kepada Pak Wakasat Binmas. Ini Pak Wakasat Binmas ini yang punya polisi di setiap desa, disebut Babin Kamtipmas. Dulu beliau ini pembina saya waktu saya dilantik jadi kepala polisi desa. Beliau ini yang ngajari saya baris berbaris. Saya bukan militer, tidak usah baris, katanya beliau kok bagong jalannya. Soalnya ini terus digeladi sama Pak Bambang ini. Alhamdulillah jadi mitra abadi sampai hari ini, Mas Adit. Jangan khawatir ya. Nah, sekarang kami minta komitmen konsistensinya sesuai dengan regulasi. Kalau dulu ada programnya Polda Jawa Timur 1 desa 1 polisi, nyatanya juga tidak bisa terwujud karena polisi itu keterbatasan personilnya, dan di lain sisi juga polisi itu juga merangkap fungsi lain yang menjadi Babin Kamtipmas. Mestinya idealnya polisi itu ya tidak merangkap fungsi lain, ya jadi Babin Kamtipmas seharusnya. Nah, bagaimana tentang itu akan diurai sedikit oleh beliau Pak AKP Bambang Suprapto, sahabat saya. Monggo saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Kakan Nak ya Banyuwangi, saya belbet Mas Hakim, kepada Pak Yai, Pak Ustadz, kemudian para tokoh agama, perwakilan juga dari PTPN, serta seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini untuk diskusi terkait dengan masalah kondisivitas menjelang Lebaran. Tadi sempat ditanyakan untuk kegiatan nantinya, ini tanggal 17 kita akan laksanakan gelar upacara sudah tahunan dengan gelar dengan nama Operasi Ketupat Semeru 2023. Tentunya nanti ada beberapa perwakilan baik dari dinas maupun dari tokoh agama akan diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Pelaksanaan nanti kita menunggu juga TR dari Mabes, kemudian dari Polda, kemudian aplikasi di Banyuwangi. Untuk informasi awal, karena nanti ranahnya dari lalu lintas, untuk pos pengamanan dari tahun ke tahun itu ada 9 pos, Pak. Jadi mulai dari Wonosorejo sana sampai di Kalibaru. Di situ juga untuk tahun-tahun kemarin, di samping dari kepolisian, dari TNI, kemudian juga dari unsur-unsur masyarakat yang lain yang mendukung jalannya kegiatan menjelang Lebaran dan sesudahnya. Mohon izin kami ini mewakili Pak Kasat Binmas yang saat ini beliaunya masih kegiatan di Pesanggaran. Di sana ada Safari Ramadan mendampingi Bapak Waka. Tentunya kami ini menyampaikan sedikit apa yang tadi disinggung oleh Mas Hakim kaitan dengan masalah tugas daripada Satbimas, khususnya ujung tombaknya itu adalah Babin Kamtipmas. Kebetulan memang betul jumlah desa itu tidak bisa tercover semuanya oleh Babin Kamtipmas karena personil kita yang tidak hanya satu fungsi, mereka itu ya juga di reskrim, di polsek-polsek itu, kemudian juga di sabara, bahkan di penjagaan yang banyak, sehingga kita tidak bisa maksimalkan, tapi ya program tetap berjalan. Alhamdulillah program daripada Satbimas ini sebetulnya ada 9 Pak semua Pak. Tapi yang paling sekarang kita kejar ini adalah FGD, Forum
diskusi itu, grup diskusi. Di sana akan melibatkan mulai dari kepala desa, ada Binsa, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu. Ya, alhamdulillah selama kurun waktu setahun kemarin ini sudah mencapai 200 lebih perkara-perkara ringan yang bisa diselesaikan di tingkat desa. Jadi tidak semua perkara, semua dikit-dikit lapor ke polsek, ke polres, minta diproses dan sebagainya. Selagi masih ada celah untuk bisa diselesaikan, itu akan diselesaikan di tingkat desa. Ya, itu namanya 3 pilar. Ini sangat-sangat membantu. Jadi tentunya karena di sini sentralnya daripada tokoh-tokoh yang ada di wilayah atau di pelosok-pelosok itu, kami juga mohon dukungan, supportnya kepada tokoh-tokoh yang di sana. Jika ada kegiatan FGD, penyelesaian perkara di desa, itu tentunya perwakilan itu bisa hadir, memberikan kontribusi sehingga penyelesaian itu tidak berlarut-larut. Contoh soal umpama ada sengketa, katakanlah itu seperti sengketa sengketa ringan Pak ya, jadi kayak mungkin pemukulan, penganiayaan dan sebagainya, yang ancamannya itu ringan, katakanlah itu diselesaikan di tingkat desa. Ini sudah kita laksanakan semua Pak, jadi program itu sudah jauh-jauh hari kita galakkan terus. Setelah nanti itu penyelesaian sudah final dan kemudian ditandatangani semua oleh para pihak, ini mengkanter salah satu pihak nanti tidak terima, lapor ke polsek, ke polres, itu sudah nggak bisa kita terima karena sudah ada bukti bahwa permasalahan itu betul-betul selesai. Ya, jadi ini perlu disosialisasikan, walaupun ya sifatnya vokal, tapi ini kan perlu dukungan daripada bapak-bapak dan ibu sekalian jika ada permasalahan baik di desa maupun di kelurahan. Kita itu jalan terakhir Pak, ketika ada permasalahan harus diproses. Jadi kita upayakan semua itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau restoratif justice, RJ, karena kita juga punya panduan atau punya pegangan di sana, ada perpolnya juga, ada perkapnya juga, sehingga kita tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang memang ringan dan bisa diselesaikan di masyarakat. Menjelang Ramadan ini, menjelang Lebaran ini kita tetap nanti secara kontinu, seperti contoh sekarang hari Jumat tadi itu Pak Waka, kemudian para PJU ke Saroungan sana, ya tujuannya untuk mengingatkan, menjaga kondusivitas daripada wilayah Pesanggaran, karena Pesanggaran itu kalau boleh dikata garisnya awisnya itu merah, makanya ini jadi prioritas mereka itu. Monggo Bu, menyiapkan sahur mungkin ya. Jadi program seperti itu Pak, ini memang targetnya kita betul-betul seperti yang kita diskusikan sekarang ini, menjaga kondusivitas. Lepas dari itu semua, keamanan itu bukan hanya milik Polri, tapi keamanan adalah milik seluruhnya, semuanya, semua warga. Jadi kalau semuanya tertumpu kepada Polri, tentunya ini berat, karena rasio daripada Polri itu sendiri sampai sekarang masih di atas 1.200, mungkin 1.300, satu polisi banding 1.300, 1.400. Ini kan rasionya masih jauh. Kalau seperti di negara-negara yang sudah katakanlah sudah makmur,
itu antara 500-600 mestinya, tapi kita masih jauh karena memang kepolisian ini tidak serta-merta kemudian kalau itu langsung aja Pak diterbitkan dilakukan pendaftaran direkrut sebanyak-banyaknya, tidak seperti itu. Jadi harus selektif dan tentunya ini menyangkut masalah anggaran. Alhamdulillah untuk sampai hari ini tadi kemarin disampaikan oleh Ibu Kabak SDM putra putri kita yang berminat untuk daftar kepolisian, ya daftar kepolisian mulai dari Bintara, kemudian juga ada juga yang daftar ke mana ke Akpol itu lebih dari 250. Sementara yang katakanlah yang masih gandol atau administrasinya ini hanya 7. Ya kita doakan nanti untuk Banyuwangi khususnya itu mendapatkan kuota yang lebih banyak karena memang wilayah kita ini sangat luas, okay? Sangat luas. Sesuai dengan peta yang kita lihat di Google, wilayah kita ini kabupaten, tapi kalau dibanding dengan wilayah Bali masih luas Banyuwangi. Itu tentunya nanti harus didukung semuanya, partisipasi Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, khususnya pada saat menjelang Lebaran dan kemudian kembalinya. Secara itu sebelumnya yang saya sampaikan, mohon maaf mungkin ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Wakasat Bimas. Istimewa pada prinsipnya Babin Kaptibmas di seluruh pelosok desa Kabupaten Banyuwangi maupun kelurahan ini siap untuk bersinergi. Monggo tidak sungkan-sungkan kalau nanti ada Babin Kaptibmas delewer nanti dilaporkan ke Pak Wakasat Bimas, Pak Kasat Bimas. Beliau yang jewer. Soalnya Babin Kaptibmas itu tunjangannya gede, 1.300.000 itu ya. Ya Pak Bambang ya. Beristri 2 cukup itu. Kalau gajinya 6 juta, 7 juta, tambah 1.300.000, belum dari APBD 3 pilar itu, Pak Wahyudi. Bisa 10 juta itu gajinya, Babin Kaptibmas itu. Lalu kalau istri 2 kan cukup itu. Belum Joni 2.500 tiap bulan. 2.500 bisa untuk lain-lain itu. Nah ini. Tapi Pak Bambang istrinya tetap 1, walaupun Wakasat Bimas ini. Istimewa. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian ini sudah kawan-kawan sudah cukup semuanya dari yang mewakili agama masing-masing. Kemudian kami berikan ini waktunya dulu kepada Pak Wakasat lantas dulu bagaimana jalur ya. Saya berikan waktu sebentar dulu. Bagaimana kesiapan panjenengan? Monggo katuran. Setelah itu ini kawan-kawan akademisi, kemudian nanti gongnya Pak Ketua LKBH PBPGRI. Gongnya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Pak Tuan Rumah, Pak Hakim, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang hadir dalam kegiatan malam hari ini. Yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan kami untuk memberi pemberitahuan, himbauan tentang rekayasa arus lalu lintas yang akan kita laksanakan pada Lebaran nanti. Pak Hakim, mohon maaf, Pak Kasat sebelumnya mau hadir ke sini, namun beliaunya sore tadi sekitar jam 4 ke Polda ada panggilan dari Pak Dir. Baik, mohon izin untuk kegiatan operasi Ketupat Semeru 2003 akan dimulai mulai tanggal 18 sampai tanggal 1 April. Ya, kita Polresta Banyuwangi akan fokus pengamanan dan pengaturan lalu lintas di wilayah kota sama Ketapang.
Jadi untuk Ketapang ini kebetulan kita kumpul di sini. Ketapang nanti pembelian tiket tidak di dalam pelabuhan, Pak. Nah, nanti akan dipindah kalau dari selatan di Jalan Lingkar, Parle ke barat itu nanti di luar. Nah, jadi kalau dari selatan Parle itu ada gerai-gerai untuk pembelian tiket. Terus yang dari utara, dari Surabaya itu masuk Sri Tanjung, terminal Sri Tanjung. Rencana di sana itu akan dibuat seperti rest area, buffer zone. Jadi sana ini nanti ke depan akan sarana prasarana akan dilengkapi seperti UMKM, musola dan sebagainya, seperti yang di tol-tol itu. Menghindari penumpukan tujuan. Betul, itu menghindari penumpukan di dalam pelabuhan atau area parkir pelabuhan. Jadi sudah masuk ke pelabuhan sudah ready, langsung masuk ke kapal. Itu ke depan seperti itu. Kemarin kami koordinasi dengan Dishub, GM SDP, Pak Kasat Lantas, Pak Kapolsek KP3 akan merencanakan itu. Jadi terminal Sri Tanjung akan sebagai rest area dari Surabaya ke Mabali. Jadi ke depan seperti itu. Tadi kami sudah menyurati ke Bupati ke depan agar dijadikan rest area, karena kita akan bisa, dengan adanya rest area kita akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi gitu, Pak. Untuk loket tidak ada di dalam pelabuhan, namun di luar pelabuhan. Terus untuk daerah rawan laka, backstreet itu daerah pelabuhan SDP sampai Sukawidi, itu rawan sekali, Pak. Rawan sekali. Tidak masuk Wongsorejo ya? Wongsorejo ya juga termasuk, tapi kebanyakan di lulusan SDP ke Sukawidi. Dan berikutnya kalau selatan Kabat, Kabat itu jalannya lurus, enak, ya itu rawan. Iya betul. Untuk trouble spot untuk kemacetan ada 2 titik ya di Banyuwangi itu. Yang pertama di Rogo Jampi karena pasar tumpah, terus yang kedua di Genteng. Nah Genteng itu yang kemarin itu di Gubernuran kami sudah mengajukan di sekitar Loaan, Pak. Nah, Loaan itu kita ajukan untuk pelebaran. Jadi pernah mengajukan ke Gubernur untuk melakukan pelebaran di Simpang 4 Loakan di itu Genteng itu. Jadi kami mohon izin untuk dibantu ke anak-anak kita. Sekarang trennya knalpot brong sama balap liar sama perang sarung. Mohon izin bapak-bapak, bila putra putrinya minta knalpot brong, biayanya dibuat yang lain aja. Ya karena ya kita di TV kita, aduh saya nggak bisa. Yang penting jangan perang sarung. Serang lainnya, perang lainnya enggak apa-apa. Jadi gitu, sekedar imbauan atau sekedar informasi untuk bapak-bapak, jika akan kembali loketnya di luar semua. Dan ada kalau mau berjalan ke Ketapang, hati-hati dalam perjalanan karena di daerah Bulusan itu rawan kecelakaan. Begitu juga daerah selatan sampai Genteng. Jadi mohon izin Pak Kemenak, kebetulan kalau beliaunya dari Kediri, saya selatannya. Iya,
selatannya lurus. Saya cuma 30 tahun Pak, kerasan di sini. Di sini anu Pak, kemana saja dekat. Kan pengen pindah ke Kemenang. Mau ada pakakan. Dari polisi menjadi kasih Pak Is-nya diganti. Baik, ya, ya. Mungkin itu sekedar kami pemberitahuan atau informasi untuk kegiatan ke depan dalam pengamanan arus mudik atau balik Lebaran tahun 2023. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikasih aplaus buat Pak Wakasat Lantas sudah memberikan info positif kepada kita semuanya. Pak Kasubdit 1 Satlantas, apakah memberikan informasi tentang kemudahan untuk permohonan SIM atau bagaimana? Ini mumpung ada masyarakat yang dari lintas sektoral, monggo saya persilakan sebentar. Monggo saya persilakan. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi momen yang indah ini, momen Ramadan diinisiasi dengan Pak Hakim Said. Jadi kumpul di rumah kebangsaan ini, kita bisa saling mengenal satu sama lain, membahas bagaimana atau tanggung jawab siapa sih Idul Fitri ini. Jadi ya tanggung jawab kita semua sebagai umat beragama, tentunya kita mempunyai tanggung jawab moral bagaimana berkehidupan ini hidup rukun. Agama hanya keyakinan kita tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memaksakan satu sama yang lainnya. Kira-kira begitu. Saya akan sedikit memberikan informasi tentang pekerjaan saya di fungsi unit Regiden, bahwa di unit saya bagian Satpas, Satuan Administrasi Penerbitan Surat Izin Mengemudi, masyarakat saat ini diberikan kemudahan, kelonggaran dalam hal pengurusan SIM. Yang pertama, sekarang ini SIM sudah bisa online. Artinya kita tidak usah datang ke kantor Satpas, namun kita bisa unduh aplikasi Sinar namanya, kemudian kita ikuti petunjuk di aplikasi itu, kemudian setelah selesai kita bayarnya juga online. Mungkin yang sudah milenial ini bisa pakai aplikasi bayar online lewat e-banking di ponselnya masing-masing. Setelah bayar, HP akan dipaketkan, dikirim. Polres Polri kerjasama dengan kantor pos, SIM akan dikirim dan langsung ke alamat tujuan. Untuk wilayah Jawa Timur, SIM Sinar ini ada 6 kantor Satpas atau Polres yang mengawaki SIM Sinar ini. Jadi kalau seandainya saya warga Banyuwangi ingin produk keren, aku pengen punya SIM Jakarta, bisa Pak. Jadi dengan untuk SIM Sinar ini, saya biar dikirim SIM saya dari Jakarta, itu bisa. Begitu ya, jadi nggak usah bingung, cemas saat jauh dari rumah, bekerja di luar kota, mungkin juga di luar negeri. Nggak usah cemas, tetap bisa memperpanjang SIM-nya dengan layanan SIM ini tadi.
Kira-kira itu unggulan penerbitan SIM di seluruh Indonesia. Ini jadi SIM Sinar namanya. Kemudian SIM baru sebenarnya juga bisa, namun kalau SIM baru tetap harus ada ujiannya. Setelah selesai ujian teori, ujian prakteknya harus tetap mendatangi kantor Satpas. Itu yang belum bisa di-online-kan 100% untuk yang SIM baru, karena harus ada ujian praktek. Kalau teorinya tetap menggunakan aplikasi bisa, kemudian ujian prakteknya yang tidak bisa, harus datang ke kantor Satpas karena alatnya harus menggunakan yang ada di kantor Satpas. Itu untuk penerbitan SIM perpanjangan maupun baru. Kemudian juga kalau menerbitkan SIM tidak harus alamatnya, artinya kita warga Banyuwangi membuat SIM baru juga harus kembali ke kampung Banyuwangi, tidak usah. Kita warga Banyuwangi mungkin merantau kerja di Surabaya atau mungkin di Denpasar, cukup membuat SIM baru harus membuat SIM baru tidak harus pulang, cukup di mana dia tinggal. Itu kira-kira. Jadi itu sekelumit hal baru di tempat kami penerbitan SIM. Kira-kira itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat beliau. Alhamdulillah. Insya Allah nanti semuanya bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, kalau mau nyari SIM nanti langsung menghadap Pak Ismo saja, sudah beres, sudah nanti ya. Sudah kenal, mosok enggak sayang kan gitu ya. Luput berarti ya. Kearifan lokal, apalagi beliau ini asli Banyuwangi ya. Istimewa nih beliau ini ya. Kalau enggak nanti tak kandakne wong Kediri Pak Sugihanto Kasat Lantas. Beres ya. Oke. Coming.